С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Dupla Bunch! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini Satria akan menyampaikan alur cerita film Beauty Trip season kedua. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai agen mata-mata rahasia dan harus terdampar di sebuah suku primitif yang dihuni oleh sekumpulan wanita. Dia pun di sana diharuskan untuk menikah dengan ratu kepala suku dan dipaksa harus melayani ratu kepala suku tersebut untuk bercocok tanam. Sebelum akhirnya ia dikorbankan. Nah, buat kalian yang belum nonton versi pertama, linknya ada di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Nison. Ia sedang dikejar oleh sekelompok orang sambil membawa senjata. Nison pada saat itu sempat tertembak di bagian lengan, namun ia masih bisa selamat. Sementara di lain sisi diperlihatkan seorang bos mafia narkoboy bernama Raja Langit sedang mengadakan pesta bersama anak buahnya dan ciwi-ciwi cantik. Di tempat lain di dalam sebuah hutan pedalaman diperlihatkan sekelompok suku wanita yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Libra. Mereka pada saat itu akan mengadakan upacara sakral untuk menghormati para leluhur mereka, di mana upacara itu dilakukan setahun sekali. Sementara itu di tengah hutan tadi, Nison berhasil menghajar beberapa orang yang mengejarnya. Dan ternyata orang yang menyuruh mereka untuk mengejarnya adalah si Raja Langit. Nison pun menyembunyikan sebuah HT di balik semak, lalu ia pun melanjutkan pelarian. Sementara itu, Ratu Libra sudah memulai ritual dengan meminum darah salah satu penduduknya. Tapi tiba-tiba, Nison yang sedang berusaha lari terpleset ke dalam jurang dan jatuh tepat di suku tersebut. Hal ini pun menyebabkan upacara sakral yang sedang dilaksanakan oleh suku Xiao harus gagal. Sementara Nison sendiri terkejut melihat tempat ini yang dipenuhi dengan tulang belulang manusia. Ratu Libra lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nison. Lalu setelah itu sang ratu menyuruhnya untuk menceritakan mengapa ia tiba-tiba bisa terdampar di tempat ini. Diketahuilah, ternyata Nison adalah seorang agen mata-mata rahasia yang menyamar untuk menjadi salah satu anggota dari Raja Langit. Tapi sayangnya penyamarannya itu ketahuan sehingga Raja Langit memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nison. Untung saja ia berhasil kabur ke dalam hutan dan anak buah Raja Langit terus mengejarnya. Setelah mendengar cerita tersebut, para penduduk suku Xiao meminta kepada ratu untuk mengorbankan Nison kepada leluhur mereka. Karena gara-gara Nison, upacara sakral 1 tahunan mereka harus gagal. Lalu saat Nison akan dikorbankan, dengan sigap Nison pun membuka ikatannya dan berdiri sambil menyalakan sebuah kembang api dari sakunya. Setelah itu, ia pun terbang dengan sebuah alat mirip Spider-Man sebelum akhirnya terjatuh lagi. Namun kini, para anggota suku malah sujud kepada Nison karena menyangka bahwa dia adalah sosok penyelamat yang telah dikirim oleh dewa karena bisa mengeluarkan cahaya dan bisa terbang. Peramal yang ada di desa itu pun akhirnya menyuruh ratu untuk menjadikan Nison sebagai suaminya karena menurutnya itu sudah diramalkan dari dulu. Hingga akhirnya ratu pun setuju untuk menjadikan Nison ini sebagai suaminya. Kini Nison pun dibawa ke dalam ruangan dan pakaiannya pun diganti untuk mempersiapkan dirinya melayani sang ratu. Keesokan paginya semua penduduk semakin menghormati Nison karena kini ia sudah sah menjadi suami ratu kepala suku. Tak lama kemudian, Nison melihat seorang pria yang sedang dianiaya oleh istrinya dan ia tidak melawan sama sekali. Hal itu disebabkan karena di suku ini yang menjadi penguasa adalah wanita, sementara laki-laki hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu mereka saja. Melihat hal tersebut, Nison mencoba memberikan pemahaman kepada penduduk suku Xiao, di mana seharusnya wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama dan harus saling menghargai. Mendengar hal itu, para penduduk pun sedikit paham. Suatu malam akhirnya ratu meminta kepada Nison untuk melayaninya dan terlihat beberapa pria yang ada di suku tersebut mencoba untuk mengintip mereka berdua. Namun saat Nison sudah akan melayani sang ratu,
Di sini ratu pun berkata bahwa setelah Nison melayaninya dengan bercocok tanam, maka ia akan dikorbankan karena itu adalah tradisi yang ada di suku Xiao. Setelah mendengar hal itu, si Johnny milik Nison pun seketika loyo. Ia pun lalu berkata kepada sang ratu untuk menundanya dan akan melakukannya besok hari. Keesokan paginya, salah satu pengawal yang bernama Yuhan menantang Nison untuk berduel karena sebenarnya ialah yang mau melayani sang ratu, tapi ratu malah memilih Nison yang baru ia kenal. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi dan tampaknya Nison masih terlalu tangguh untuk Yuhan. Hingga ia pun menang dan semua orang menertawai Yuhan. Melihat hal itu, Nison pun membela Yuhan sehingga membuat Yuhan terharu dan mereka berdua pun akhirnya berteman. Setelah itu kita diperlihatkan sosok Tasya, yaitu adik dari Raja Langit, dan selama ini ia ternyata menyukai Nison. Sementara itu Raja Langit pada saat itu terus memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Nison. Dan di sini Tasya pun berkata kepada kakaknya agar ia melepaskan Nison, tapi sang kakak tidak mendengarkan hal itu. Suatu hari ratu menceritakan kepada Nison bahwa di desa mereka ada sebuah benda berharga yang mereka jaga selama bertahun-tahun, dan tak ada yang boleh melihat tempat benda berharga itu disimpan selain ratu sendiri. Nison yang penasaran pun memohon kepada sang ratu untuk melihat benda tersebut. Namun di sini ratu menolak. Akhirnya Nison yang penasaran pun mulai melakukan berbagai cara agar dia bisa meluluhkan hati sang ratu dan mau memperlihatkan benda berharga tersebut. Suatu hari Nison bertemu Rita yang merupakan adik dari Ratu Libra. Ia pada saat itu akan pergi ke perkotaan. Ternyata selama ini diam-diam ia sering pergi ke perkotaan tanpa diketahui oleh ratu dan penduduk yang lain. Singkat cerita, usaha Nison untuk membuat hati Ratu luluh akhirnya membuahkan hasil, di mana sang ratu termakan rayuan maut Nison. Dan di sini terjadilah sesuatu yang kita semua tunggu-tunggu dari tadi, yaitu bercocok tanam. Setelah itu keesokan paginya ratu pun memperlihatkan tempat benda berharga itu kepada Nison. Dan kini sang ratu sudah benar-benar sayang dengan Nison. Ia pun berkata agar Nison kabur dan jangan pernah kembali lagi, karena ratu tidak ingin melihat Nison dikorbankan setelah ia tadi malam melayaninya. Singkat cerita, keesokan paginya ratu mengumumkan kepada masyarakat bahwa Nison telah kabur. Namun tak lama kemudian Rita datang dan memberitahukan bahwa Nison sudah merencanakan untuk datang ke suku Xiao untuk mencari benda berharga yang selama ini dijaga oleh mereka semua selama bertahun-tahun. Hal itu ia katakan karena sebelumnya Rita sempat mendengar beberapa anak buah Raja Langit berkata bahwa Nison hanya pura-pura dikejar agar ia bisa sampai ke suku Xiao. Setelah mendengar hal itu, Ratu Libra dan semua penduduk pun bergegas menuju ke tempat benda berharga itu disimpan. Dan benar saja ternyata pada saat itu Nison masih ada di tempat tersebut. Ratu pun meminta kepada Nison untuk menjelaskan semuanya, dan ia pun akhirnya mengatakan jika semua itu sudah direncanakan dan ia bersekongkol dengan Raja Langit untuk bisa sampai ke tempat ini. Namun Nison berkata kepada sang ratu bahwa ia sudah berubah pikiran dan tak akan membawa benda berharga itu. Namun masyarakat yang kesal meminta sang ratu untuk membunuh Nison. Hingga terpaksa sang ratu pun menyerang Nison dan ia berbisik menyuruh Nison untuk lari karena ia masih sangat sayang kepadanya. Nison pun akhirnya berhasil kabur, lalu mengambil hati yang disimpannya di semak-semak. Setelah itu ia pun memberitahukan posisi dari suku Xiao kepada Raja Langit, agar ia menyuruh anak buahnya datang dan mengambil sendiri benda berharga tersebut. Singkat cerita, Tasya bersama anak buah Raja Langit pun tiba, dan mereka pun langsung membabi buta penduduk suku Xiao, lalu mengumpulkan yang tersisa dan meminta benda berharga itu. Namun di sini sang ratu menolak, hingga Tasya pun mengancam akan melenyapkan suku mereka. Lalu saat mendengar suara tembakan, Nison pun memutuskan untuk kembali. Sementara saat Tasya akan menembak sang ratu, Yuhan dengan sigap menghalanginya. Dan saat akan mulai menembak, tiba-tiba Rita datang dan membawa benda berharga itu. Yang ternyata benda berharga yang mereka jaga selama bertahun-tahun adalah sebuah bunga yang sangat langka, di mana jika dijual harganya akan sangat mahal. Rita pun mengatakan bahwa ia lebih baik memberikan bunga itu kepada Tasya daripada banyak penduduk yang harus menjadi korban.
Lalu saat bunga akan diserahkan, sang ratu pun mengambil bunga itu dan menghancurkannya. Hal ini pun membuat Tasya semakin kesal. Untung saja saat akan ditembak, tiba-tiba Nison datang dan menghentikannya. Melihat Nison datang, Tasya pun langsung menghampirinya, namun ia malah dicuekin dan Nison malah menghampiri sang ratu. Nison lalu mengatakan jika sebelumnya ia sudah mengambil biji dari bunga berharga itu. Dan kini ia pun dengan jujur mengatakan jika ia memang seorang agen mata-mata rahasia kepolisian. Tapi ia ketahuan oleh Raja Langit dan mengancam akan membunuh semua keluarganya. Akhirnya, Nison pun terpaksa membantu Raja Langit untuk menemukan bunga berharga tersebut. Setelah bercerita, Tasya memaksa Nison untuk ikut dengannya. Meskipun awalnya ia tidak mau, tapi karena Tasya kembali menembak penduduk, Nison pun ikut dengannya sambil membawa biji bunga berharga tersebut. Namun ia sempat berjanji kepada sang ratu bahwa ia pasti akan kembali lagi ke suku tersebut. Sesampainya di markas Raja Langit, Nison pun di sana langsung diikat dan disiksa. Di sana, Tasya mencoba untuk menghentikan kakaknya. Sementara di lain sisi, penduduk suku Xiao sedang berduka atas beberapa penduduk yang telah tewas. Rita pun menyalahkan kakaknya karena ia tidak bisa menjadi ratu yang baik. Rita juga meminta kepada Ratu Libra untuk berhenti menjadi ratu hingga ia pun melepaskan jabatannya. Setelah itu, Ratu Libra pun diam-diam menyusup ke markas Raja Langit dan ia melepaskan Nison. Namun sebelum mereka berdua pergi, di sana Tasya dan beberapa anak buah kakaknya tiba. Akhirnya terjadilah duel sengit antara sang ratu dan Tasya. Tapi Ratu Libra terpojok dan Tasya akan menembaknya. Untung saja pada saat itu Nison datang dan menghalanginya. Melihat Nison yang begitu peduli dengan ratu, ia pun secara mengejutkan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini. Karena saking sayangnya, ia merelakan Nison bersama wanita lain asalkan Nison bahagia. Tak lama kemudian muncul salah satu anak buah kakaknya, tapi Tasya berhasil menembak. Namun sayang, ternyata pada saat itu Tasya juga tertembak tepat di perutnya. Di akhir hidupnya, Tasya pun sempat memberikan sebuah gelang kepada Nison. Singkat cerita, sang ratu dan Nison kembali ke suku Xiao. Mereka lalu menunjukkan gelang sebelumnya, di mana ternyata itu adalah gelang milik Rita. Dan ternyata sekarang terbongkarlah sudah, di mana Rita ini sering keluar masuk kota diam-diam karena ia bersekongkol dengan komplotan Raja Langit. Tujuannya agar ia bisa merebut kekuasaan dari kakaknya dan menjadi ratu kepala suku Xiao. Kemudian, Ratu Libra pun memerintahkan prajuritnya untuk segera menangkap dan mengurung Rita. Singkat cerita, Nison berkata kepada semua orang bahwa rombongan Raja Langit pasti akan kembali ke tempat ini. Karena biji bunga berharga yang ia berikan sebelumnya ternyata adalah biji palsu. Akhirnya, untuk mempersiapkan semua hal itu, mereka semua pun mulai melakukan latihan untuk bertempur melawan komplotan Raja Langit. Sementara itu di lain sisi, Raja Langit sangat marah karena menyangka Nison yang telah membunuh adiknya. Ditambah lagi setelah kini ia tahu bahwa biji bunga berharga yang diberikan sebelumnya adalah palsu. Akhirnya Raja Langit dan semua anak buahnya pun kini menuju ke suku Xiao. Untuk menyambut serangan tersebut, para penduduk suku Xiao juga sudah bersiap-siap dan menyiapkan beberapa perangkap. Pasukan suku Xiao pada saat itu terbagi menjadi dua bagian, di mana yang satu dipimpin oleh Yuhan dan yang satu lagi dipimpin oleh Ratu dan juga Nison. Sementara untuk komplotan Raja Langit juga terbagi menjadi dua bagian. Satu persatu anak buah Raja Langit pun ditangkap dan mereka dibunuh dengan peralatan seadanya. Di sini kita melihat bagaimana strategi perang gerilya yang sangat luar biasa dipertontonkan, layaknya Jenderal Sudirman dan pasukannya yang melawan penjajah. Singkat cerita, pasukan suku Xiao berhasil membunuh semua anak buah Raja Langit. Meskipun dalam penyerangan terakhir ada beberapa yang menjadi korban. Salah satunya adalah Yuhan karena terkena tembakan dan juga tusukan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah si Raja Langit dan ia pun terkepung. Karena merasa sangat mustahil untuk lolos dan takut dipenjara, akhirnya ia pun menembak kepalanya sendiri.
Di lain sisi, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Yuhan mengingat saat-saat pertama berteman dengan Nison, dan tampak semua orang yang selamat pun merasa sangat sedih. Setelah kejadian itu, Nison bertemu dengan bosnya yang mengajak untuk kembali lagi ke kantor. Namun Nison berkata ia masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Film pun ditutup dengan para penduduk suku Xiao yang sedang merapihkan sisa kekacauan, dan sang ratu yang masih menunggu janji Nison untuk kembali lagi ke suku Xiao. Lalu setelah itu film ini pun selesai.